Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema selanjutnya untuk kita semua bisa memahami, yaitu memahami sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tema selanjutnya adalah dengan tema yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tema khusus yaitu amal zikir adalah amal yang paling utama dan amal yang bisa membersihkan hati-hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan amal yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal dzikru utai dzikir iku khairu a'malina, iku luwih baguse pira-pira amal kita, wa azkaha lan luwih bersih-bersih pira-pira amal. Inda rabbina ing dalem ngarsane pangeran kita. Wa aqwal asbabilan kuwate pira-pira sebab lirofi darajatina maring diangkate derajate pira-pira derajat kita. Wa khairun lan bagus min kital a'dai tinimbang saking merangi musuh bila ikhlas kelawan tanpa ikhlas. Yaqulu ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabiukum, ala eling-eling, unabiu bakal nyeritani sapa ingsun kum ing sira kabeh para sahabat bi khairi a'malikum, kalawan bagus-baguse amal ira kabeh, wa azkaha lan luwih bersih-bersih amal, inda malikikum ing dalam dat kang nguasani ira kabeh inggih punika Allah, warfa'iha lan luwih ngangkate amal fi darajatikum ing dalam pira-pira derajat ira kabeh, wa khairin lan luwih bagus min infaqil dzabi tinimbang saking nginfakake inggih punika emas wal wariki lan godhong, wa khairin lan luwih bagus lakum kudu sira kabeh min antal qaut tinimbang yen to ketemu sira kabeh aduwakum ing musuh-musuh sira kabeh, wa tadribu mongko padha mukul sira kabeh anaqahum ing pira-pira gulune aduwakum wa yadribu lan padha mukul sapa aduwakum anaqakum ing pira-pira gulu ira kabeh. Qalu jawab sapa para sahabat, bala nggih Rasulullah. Kala ngendika sapa Rasulullah, zikrullahi utawi al-madhkur zikrullahi iku zikir dumateng Gusti Allah. Kala ngendika sapa Mu'adz bin Jabal, ma syai'un ora ana suwi-wiji iku anja iku lho nyelametake apa syai'un min adzabillah saking siksane Gusti Allah, min dzikrillah tinimbang zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rawais ngertaing hadis sapa Imam Ahmad bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus, wa Ibnu Abi Dunya lan Imam Ibnu Abi Dunya, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa khairuhum lan liyane Ahmad, Ibnu Abi Dunya lan Imam Tirmidzi. Artinya zikir adalah sebaik-baik amal kita semua dan yang amal dan sebaik-baik sebersih amal kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir juga adalah sebab-sebab yang paling kuat untuk kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga zikir adalah adalah amal yang paling baik daripada memerangi musuh-musuh dengan tanpa ikhlas. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai para sahabat, saya akan memberi cerita kepadamu dengan suatu amal yang paling baik di antara kamu dan yang paling bersih amal itu di hadapan yaitu kekuasaanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal yang bisa mengangkat derajat-derajat kamu, dan juga amal yang lebih utama dari menginfakkan yaitu emas dan juga daun-daun, dan juga amal yang lebih baik daripada kamu semua bertemu dengan musuh-musuh kamu. Kemudian kamu semua pada mukul leher-leher musuh kamu itu, dan mereka juga sama, musuh-musuh itu memukul pada leher-leher kamu." Kemudian para sahabat menjawab, "Ya, hai Rasulullah." Rasulullah berkata, hal tersebut adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Mu'adz bin Jabal juga berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan hadis yang sanad yang hasan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lain.
Wa dzikru utai dzikir iku yasqulu iku bisa mengkilap atau berjaya apa al-qulubu apa pira-pira ati. Wa yajlu lan la yajlu wa yajlu lan bisa nerangake atau nyinari apa dzikir haing al-qulub. Wa yunji lan nyelametake apa dzikir min adzabillahi saking siksaanipun Allah Subhanahu wa taala. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in sak temne iku tetep kudu saben suwiji saqalatun apa cahaya atau mengkilap wa inna saqalatal qulubi lan sapetene mengkilape atau cahayane pira-pira ati iku zikrullah iku zikir dumateng Gusti Allah. Wa ma min syai'in lan ora ana suwiji-wiji iku anja iku luwih nyelametake apa syai'in min adzabillah tinimbang saking siksane Gusti Allah min dzikrillahi tinimbang saking zikir dumateng Gusti Allah. Qalu padha jawab pada takok pada tangklet sapa para sahabat walal jihadu fisabilillah ora jihad fisabilillah jawab sapa kanjeng Nabi walau ayyadriba senajan yen to mukul sapa wong bisayfihi kelan pedangi wong kata yang qati'a sehingga terputus apa pedang. Harawan ngerti sapa Ibnu Abi Dunya sapa Imam Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi lan Imam Baihaqi min riwayat Sa'id bin Sanan saking riwayat Sa'id bin Sanan. Artinya zikir adalah sesuatu amal yang bisa hati kita bisa menjadi bercahaya, hati kita bisa menjadi mengkilap dan hati kita bisa menjadi terang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga zikir adalah bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada cahaya atau mengkilap dan mengkilapnya atau cahayanya hati-hati kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala selain yaitu zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun bertanya dan juga tidak jihad fisabilillah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, meskipun seseorang itu memukul dengan pedangnya sehingga pedangnya itu menjadi terputus dengan pukulannya itu, maka hal tersebut adalah masih kalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kita semua hendaklah ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua telah melaksanakan sholat maktubah, sholat fardu, maka lakukanlah zikir tasbih 30 kali, 33 kali membaca subhanallah 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 33 kali. Kemudian tahmid membaca alhamdulillah 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 juga 33 kali. Kemudian takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar juga 33 kali. Kemudian membaca la ilaha illallah, kemudian membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membaca tasbih, maka kita pun semua akan diberi tambahan rezeki yang banyak. Apabila kita membaca tahmid, maka nikmat-nikmat yang kita terima akan menjadi kuat, akan tidak sirna, akan menjadi kuat dan akan menjadi langgeng. Apabila kita membaca takbir, yaitu bacaan takbir Allahu Akbar, maka nikmat-nikmat itu akan bisa selamat. Dan apabila kita berzikir dengan la ilaha illallah, maka kita semua termasuk orang yang ahli surga. Apabila kita semua membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua termasuk mendapat pertolongan atau syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak pada hari kiamat. Apabila kita semua membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka kita semua termasuk diselamatkan Allah dari beberapa penyakit, wabak, balak, bencana. Amin Allahumma amin. Seperti juga yaitu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang seharusnya kita baca, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Hai Mu'adz bin Jabal, jangan tinggalkan doa ini setelah kamu melaksanakan sholat, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah
kami ya Allah pertolongan untuk bisa zikir, bisa berzikir kepadamu ya Allah. Dan berilah kami pertolongan ya Allah untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Dan berilah kami pertolongan ya Allah untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Kamu ya Allah. Semoga kita semua orang-orang yang ahli zikir, sehingga hati kita hati yang bercahaya, hati yang bersinar, hati kita dipenuhi dengan hati yang iman, hati kita dipenuhi hati yang ikhlas, hati yang optimis, hati kita juga termasuk hati yang bersih. Dan semoga dengan barokahnya zikir kita semua diselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.